Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Firmansyah dari S1 Teknik Sipil Offering Day. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas 1 mekanika bahan. Nah, pada soal terdapat gambar seperti berikut. Di sisi kiri dan sisi kanannya terdapat gaya normal sebesar 20 Newton dan terdapat beban merata Q2 sebesar 80 kg per meter. Kemudian ada P2 yaitu beban terpusat sebesar 60 kg dengan sudut 30 derajat. Kemudian ada Q3 beban merata sebesar 40 kg per meter. Kemudian ada P3 sebesar 10 kg dengan sudut 45 derajat. Untuk L1 panjangnya adalah 2 meter, L2 10 meter, dan L3 4 meter. Untuk tumpuan di sebelah kiri adalah tumpuan sendi, dan tumpuan yang sebelah kanan adalah tumpuan roll. Kemudian yang ditanyakan, hitung dan gambarkan gaya dalam akibat pembebanan. Tahap yang pertama, kita harus mencari nilai vertikalnya, yaitu VA dan VB. Untuk mencari nilai VA, kita menggunakan sigma MB sama dengan 0. Maksudnya adalah memusatkan tumpuan ke tumpuan B, yaitu tumpuan yang sebelah kanan. Rumusnya adalah gaya dikali jarak. Nah, untuk tanda negatif berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk yang positif, searah dengan jarum jam. Kemudian masukkan semua gaya-gayanya. Di sini ada VA dikali jaraknya 10 terhadap tumpuan B dikurangi P2 sin 30 dikali 5. Nah, untuk P2 karena memiliki sudut maka harus diuraikan terhadap sumbu vertikalnya. Kemudian ditambah P3 sin 45 dikali 0,8. Sama halnya seperti P2, P3 di sini harus diuraikan terhadap sumbu vertikalnya, kemudian dikali jaraknya terhadap tumpuan B. Untuk beban merata seperti Q2 di sini, maka harus menggunakan rumus Q2 dikali titik berat, jarak titik berat terhadap tumpuan B dikali panjang dari beban merata tersebut. Kemudian ditambah Q3 dikali 2 dikali 4 sama seperti Q2, yaitu dikali titik berat terhadap tumpuan, kemudian dikali dengan panjang dari beban tersebut. Sama dengan 0. Kemudian kita hitung dan kemudian nilai VA dapat sebesar 382,44 kg. Kemudian kita mencari nilai VB dengan cara menggunakan sigma MA sama dengan 0, yaitu memusatkan tumpuan ke tumpuan A atau yang sebelah kiri, tumpuan sebelah kiri. Caranya sama seperti sebelumnya, masukkan semua gaya-gayanya. Di sini ada minus VB kali 10 ditambah P2 kali sin 30 kali 5 ditambah P3 sin 45 kali 10,8 ditambah P2 kali 10 kali 5 ditambah P3 kali 4 kali 12 sama dengan 0. Setelah itu dihitung, kemudian nilai VB dapat 614,56 kg.
Kemudian tahap selanjutnya adalah mengecek bahwa nilai VA dan VB benar dengan cara sigma V sama dengan 0, yaitu masukkan VA ditambah VB dikurangi semua beban yang ada tanpa dikali jarak, yaitu P2 sin 30 ditambah P3 sin 45 ditambah Q2 kali 10 ditambah Q3 kali 4 sama dengan 0. Setelah dihitung, hasilnya adalah 0. Apabila nilainya 0, maka nilai VA dan VB benar. Kemudian tahap selanjutnya adalah mencari nilai horizontalnya, yaitu dengan cara sigma H sama dengan 0. Kemudian masukkan semua gaya-gaya horizontal seperti minus gaya normal dikurangi P2 cos 30 dikurangi P3 cos 45 ditambah HA sama dengan 0. Kemudian didapat HA sama dengan 78 kg. Tahap selanjutnya adalah menggambar bidang D, yaitu pada tumpuan A atau VA kita mendapat nilai 382,44 kg. Kalau positif, kita gambarnya ke atas. Kemudian turun karena ada beban merata. Sampai di titik ini ada beban terpusat, yaitu sebesar 60 kg. Maka turun 60 kg ke bawah. Kemudian turun lagi karena ada beban merata. Sampai di titik ini, di tumpuan B, ada VB sebesar 614,56 kg. Maka naik sebesar 614,56 kg. Kemudian turun lagi karena ada beban merata Q3. Kemudian ada beban terpusat P3 10 kg, maka turun lurus 10 kg. Kemudian turun lagi sampai di titik ini karena ada beban merata. Kemudian kita menggambar bidang N. Pada titik ini terdapat gaya normal sebesar 20 ton. Kemudian pada titik tumpuan A terdapat 78 kg. Kemudian pada titik ini yaitu P2 terdapat P horizontal, yaitu nilainya 27. Kemudian pada titik ini terdapat P3, yaitu sebesar 20 kg. Kemudian pada ujung sini terdapat juga gaya normal sebesar 20 Newton. Kemudian kita menggambar bidang M. Untuk menggambar bidang M, kita harus mengetahui nilai di berbagai titik dengan cara melihat kiri atau kanan dari titik tersebut. Seperti di titik A sama dengan 0, karena pada sisi kiri tidak ada gaya apapun, karena kita melihat kiri lebih gampang. Untuk titik B, kita melihat kanan. Di sini ada Q3 dan P3 bernilai negatif karena arahnya ke bawah. Berarti minus Q3 dikali 4 panjang dari beban tersebut dikali 4/2, yaitu jarak titik berat terhadap titik B. Kemudian dikurangi P3 sin 45, yaitu uraian dari P3 terhadap sumbu vertikal dikali 0,8, yaitu jarak terhadap
titik B, kemudian didapat hasil minus 325,6 kg meter. Kemudian untuk titik C 0 kg meter. Karena tidak ada gaya apapun, maka hasilnya sama dengan 0. Untuk titik D, kita melihat kiri. Di sebelah kirinya ada gaya VA. Dikali 1 jaraknya, kemudian dikurangi Q2 dikali panjangnya 1 dikali setengah, yaitu titik berat terhadap titik D. Kemudian didapat hasil 342,44 kg meter. Untuk titik E, kita melihat kiri. Sebelah kirinya ada VA dikali jaraknya 3. Kemudian dikurangi Q2 dikali panjang beban 3 dikali 3/2, yaitu titik berat ke titik E. Kemudian didapat hasil 787,32 kg meter. Untuk titik F, kita melihat kiri. Di situ ada VA dikali jaraknya 5 dikurangi Q2 dikali panjang beban 5 dikali titik berat ke titik F, yaitu 5/2, didapat hasil 912,2 kg meter. Untuk titik G, melihat kiri. Di situ ada VA dikali jaraknya 8 dikurangi Q2 dikali panjang beban 8 dikali titik berat terhadap titik G 8/2 dikurangi P2 dikali sin 30 diurai terhadap sumbu X dikali 3 jaraknya terhadap titik G. Didapat hasil 409,52 kg meter. Untuk titik H, melihat kanan, terdapat Q3, sehingga minus Q3 dikali 3,2 panjang beban dikali 3,2/2 titik berat, jarak titik berat terhadap titik H, dapat hasil minus 204,8 kg meter. Untuk titik I 0 kg meter, karena yang melihat kanan dan tidak ada gaya, sehingga nilai-nilai yang didapat kita plot dan berbentuk seperti berikut. Untuk yang bernilai positif kita gambar ke bawah, dan untuk nilai yang negatif kita menggambar ke atas. Maka gambar untuk bidang N adalah seperti berikut. Kemudian untuk soal selanjutnya, di sini terdapat penampang seperti berikut dengan panjang 403 dikali 406. Kita akan mencari luas penampang, sumbu berat dan titik berat penampang, statis momen penampang maksimum, dan statis momen penampang minimum. Untuk mempermudah pengerjaan, kita membagi penampang tersebut menjadi 3 bagian, 1, 2, dan 3. Untuk yang pertama, panjangnya adalah 403 dengan tinggi 24, sehingga didapat luas 9672. Untuk bagian yang kedua, panjangnya 16, tingginya 358, luasnya 5728. Bagian ketiga, panjangnya 403, tingginya 24, luasnya 9672. Total luasnya adalah 25.072
mm persegi. Kemudian kita mencari titik berat dari setiap bagian penampang, sehingga pada bagian penampang yang pertama didapat Y-nya 12, X-nya 201,5. Untuk bagian penampang yang kedua 203, Y-nya dan X-nya 201,5. Untuk bagian penampang yang ketiga, Y-nya 394 dan X-nya 201,5. Untuk nilai Y di sini dihitung dari paling bawah penampang, dan untuk X di sini dimulai dari paling kiri penampang, sehingga nilainya didapat seperti berikut. Kemudian A dikali Y untuk penampang pertama didapat 116.064. Yang kedua 1.162.784, dan yang penampang ketiga 3.810.768, sehingga didapat jumlahnya 5.089.616. Kemudian nilai dari A kali X untuk penampang yang pertama 1.948.908. Pada penampang yang kedua 1.154.192, dan yang penampang yang ketiga 1.948.908. Totalnya 5.052.008. Kemudian A kali Y di sini dibagi dengan A akan mendapatkan nilai Y, dan kemudian A kali X di sini dibagi dengan jumlah total luas penampang, maka didapat X. X dan Y di sini adalah titik berat dari seluruh penampang. Kemudian untuk mencari statis momen, kita dapat membaginya dengan statis momen atas dan bawah dan statis momen kiri dan kanan. Pada statis momen atas berarti penampang di atas sumbu Y, sehingga yang terdapat di statis momen atas adalah penampang kedua dan ketiga. Kemudian untuk penampang bagian ketiga, masukkan panjangnya 403 dan tingginya 24 dikali titik berat penampang ketiga terhadap sumbu Y, yaitu 203 dikurangi 12, ditambah bagian penampang yang kedua dengan panjang 16 dikali tingginya 203 dikurangi 24 dikali jarak titik berat terhadap sumbu Y, yaitu 203 kurangi 24 per 2, sehingga nilainya didapat 2.103.680. Untuk statis momen bawah, yaitu terdapat penampang bagian pertama dan yang penampang bagian kedua. Untuk penampang bagian yang pertama, masukkan panjangnya 403 dikali tingginya 24 dikali jarak titik berat terhadap sumbu Y, yaitu 203 dikurangi 12, ditambah penampang yang kedua 16
panjangnya 16 dikali 203 kurangi 24 tingginya dikali 203 kurangi 24 per 2. Ini adalah jarak titik berat terhadap sumbu Y, sehingga didapat 2.103.680. Kemudian pada statis momen kiri dan kanan, pada statis momen kiri terdapat setengah dari penampang ketiga, setengah dari penampang kedua, dan setengah dari penampang pertama. Kemudian masukkan panjang dari penampang pertama, yaitu 201,5 kali 24 tingginya kali 201,5 per 2, yaitu titik berat terhadap sumbu Y, ditambah penampang kedua, panjangnya 8 dikali 358 tingginya dikali 8 per 2, yaitu titik berat penampang kedua terhadap sumbu Y, ditambah penampang ketiga, panjangnya 201,5 dikali tingginya 24 dikali 201,5 per 2, yaitu jarak titik berat penampang ketiga terhadap sumbu Y, sehingga didapat 985.910. Statis momen kanan sama. Untuk penampang yang pertama, masukkan panjangnya 201,5 dikali 24 tingginya dikali 201,5 per 2, yaitu jarak titik berat penampang pertama terhadap sumbu Y, ditambah penampang yang kedua, panjangnya 8 dikali tingginya 358 dikali jarak titik berat penampang kedua terhadap sumbu Y, yaitu 8 per 2, ditambah penampang yang ketiga, panjangnya 201,5 dikali 24 tingginya dikali 201,5 per 2, yaitu jarak titik berat penampang ketiga terhadap sumbu Y, sehingga didapat 985.910. Dari keempat hasil tersebut, kita dapat menentukan statis momen maksimum dan statis momen minimum, sehingga statis momen maksimumnya adalah 2.103.680 dan statis momen minimumnya 985.910. Kemudian kita akan mencari IX. Rumusnya adalah 1 per 12 dikali panjang dikali tinggi pangkat 3 ditambah panjang dikali tinggi dikali jarak titik berat terhadap sumbu Y dikuadratkan. Untuk penampang yang pertama, 1 per 12 kali 403 kali 24 pangkat 3 ditambah 403 kali 24 dikali 191 pangkat 2, sehingga didapat 358.488. Untuk penampang yang kedua, 1 per 12 dikali 16 dikali 358 pangkat 3 ditambah 16 dikali 358 dikali 0 kuadrat. 0 di sini karena berhimpit dengan sumbu Y, maka di sini 0, sehingga didapat 61.176.949,33. Untuk penampang yang ketiga, 1 per 12 dikali 403 dikali 24 pangkat 3 ditambah 403 dikali 24 dikali 191
91 kuadrat. Didapat 353.308.488. Ditotal sehingga IX-nya adalah 767.993.925,33 mm². Kemudian untuk IY, rumusnya adalah 1/12 dikali tinggi dikali panjangnya pangkat 3 ditambah tinggi dikali panjangnya dikali jarak titik berat terhadap sumbu X. Untuk penampang yang pertama, 1/12 dikali 24 dikali 403 pangkat 3 ditambah 24 dikali 403 dikali 0 kuadrat, sehingga didapat 130.901.654. Untuk penampang yang kedua, 1/12 dikali 358 dikali 16 pangkat 3 ditambah 358 dikali 16 dikali 0 kuadrat, didapat 122.197,33. Untuk penampang yang ketiga, 1/12 dikali 24 dikali 403 pangkat 3 ditambah 24 dikali 403 dikali 0 kuadrat, didapat 130.901.654, sehingga di total 261.925.505,33 mm². Itu adalah nilai IY-nya. Kemudian untuk IXY, rumusnya adalah panjang dikali tinggi dikali jarak titik berat terhadap sumbu Y dikali jarak titik berat terhadap sumbu X. Untuk penampang yang pertama, 403 dikali 24 dikali 191 dikali 0, maka hasilnya 0. Untuk penampang yang kedua, 16 dikali 358 dikali 0 dikali 0, maka hasilnya 0. Untuk penampang yang ketiga, 403 dikali 24 dikali 191 dikali 0, maka hasilnya 0. Totalnya adalah 0 mm². Itu adalah nilai dari IXY-nya. Kemudian kita mencari nilai θ. Dari persamaan tangan 2 θ sama dengan minus 2 IXY per IX dikurangi IY. Sehingga tangan 2 θ sama dengan minus dari 2 kali 0 per 767.993.925,33 ditambah 261.925.505,33, sehingga tangan 2 θ sama dengan 0. 2 θ sama dengan 0, sehingga θ sama dengan 0 derajat. Kemudian kita mencari Imax-nya. Rumusnya adalah IX ditambah IY per 2 ditambah akar dari IX dikurangi IY per 2 dikuadratkan ditambah IXY kuadrat, sehingga dimasukkan nilainya, didapat Imax 767.993.925,33 mm². Kemudian untuk Imin, tinggal mengubah tanda plus di sini menjadi minus. Maka 514.859.715,33 dikurangi
252.934.210 sehingga didapat IMIN-nya adalah 261.925.505,33 mm pangkat 4. Kemudian untuk soal selanjutnya adalah carilah momen inersia penampang bila penampang diputar 30 derajat searah jarum jam. Maka untuk mencari IX1, rumusnya adalah IX ditambah IY per 2 ditambah IX dikurangi IY per 2 dikali cos 2 theta dikurangi IXY dikali sin 2 theta. Kemudian masukkan semua nilai yang sudah kita dapat. Sehingga IX1-nya adalah 641.326.820,33 mm pangkat 4. Kemudian untuk IY1 rumusnya adalah IX ditambah IY per 2 dikurangi IX dikurangi IY per 2 dikali cos 2 theta ditambah IXY dikali sin 2 theta. Kemudian masukkan nilai-nilainya, didapat IY1 sama dengan 389.392.610,33 mm pangkat 4. Untuk gambar penampangnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk soal selanjutnya adalah apabila N bekerja tepat pada titik berat penampang, hitung dan gambarkan tegangan normal yang terjadi pada potongan II, tumpuan A dan tumpuan B. Pada pengerjaan sebelumnya telah diketahui bahwa gaya normal sama dengan 20 Newton dan luas penampang sama dengan 25.072 mm persegi. Untuk mencari tegangan normal, rumusnya adalah beban dibagi luas penampang. Beban di sini menggunakan gaya normal tersebut. Sehingga tegangan normal adalah 20 dibagi 25.072 sama dengan 7,977 kali 10 pangkat min 4 megapascal. Untuk tegangan normal pada tumpuan A dan tumpuan B, rumusnya sama dan angka yang dimasukkan atau yang digunakan sama sehingga hasilnya sama. Untuk diagram tegangan normalnya adalah seperti berikut.